Warung Putri Maknyos. Popeye, Podcast KPPN Palangkaraya. Halo, selamat pagi sahabat Umi KPPN Palangkaraya. Saya Muhtar Salim. Pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, berada di warung ya, bukan rumah makan nih, warung Putri, salah satu penerima manfaat Umi. Dan hari ini kita rencana makan siang menikmati sajian yang disajikan oleh Putri, nasi pecel. Ini juga kebetulan ada bapak-bapak dari TNI sedang makan siang. Dan hari ini kami akan melakukan survei keekonomian para debitur Umi. Salah satunya adalah Putri yang sekarang nanti akan kita coba bincang-bincang sedikit tentang Umi, apa manfaat atau dampak yang beliau dapatkan ketika mendapat bantuan dari Umi. Mungkin itu dulu pengantarnya. Kita akan makan siang dulu pada siang hari ini. Sahabat Umi KPPN Palangkaraya, alhamdulillah di pagi hari ini juga kita, mungkin bukan pagi lagi ya, sudah siang. Kita ketemu dengan Pak Amin, salah satu staf Pegadaian Kabupaten Kapuas. Dan beliau ini adalah salah satu surveyor terkait dengan pinjaman Umi yang disalurkan kepada para debitur. Nah, di kesempatan ini kita coba dikit tanya-tanya lah tentang bagaimana sih Umi ini disalurkan di lapangan, mekanismenya seperti apa aja. Jadi mohon Pak Amin jelaskan secara singkat, ketika saya nih ya, seorang pengusaha kecil, jualan nasi, jualan cendol, jualan rujak, pengen dapat modal dari Umi, bagaimana prosedur yang saya harus lakukan ke Pegadaian? Oke, langkah pertama dari nasabah yang mau jadi debitur Pegadaian, pertama beliau harus datang ke outlet, Pak. Outletnya ada di Pegadaian. Siap, di Pegadaian. Habis itu dari di situ nasabahnya, calon nasabah menanyakan persyaratan tentang bagaimana cara mendapatkan dana dari Umi. Persyaratannya sih pertama fotokopi KTP suami istri, habis itu kartu keluarga, habis itu buku nikah, Pak. Bagi yang statusnya kan sudah nikah, kalau udah cerai dilampirkan aja akta cerai, Pak. Akta cerainya dilampirkan fotokopinya, Pak ya. Habis itu surat keterangan usaha, Pak, yang dibikin dari kelurahan. Kelurahan ya. Misalnya usahanya kayak jualan sembako atau warung makan, dan Pak, habis itu fotokopi jaminan, Pak. Jaminan berupa fotokopi STNK sama BPKB, Pak. Oh, jaminannya ada STNK. Dengan satu syarat, STNK-nya harus dalam keadaan masih hidup pajaknya, Pak. Jangan mati, Pak. Hidup ya. Habis itu rekening listrik, Pak. Apa hubungannya ya rekening listrik nih? Salah satunya sih kita lihat, Pak, di situ, Pak, rumah nasabah kan kadang atas nama nasabah atau sewa sih, Pak. Oh gitu. Itu salah satunya, Pak, alasan kita menyertakan rekening listrik, Pak. Artinya kalau memang itu bukan nama dia, berarti itu sewa ya, kemungkinan besar. Kemungkinan besar, Pak. Kan kita nggak terlalu, Pak. Kalau kita nanya kan minta sertifikat, nanya kan, sedangkan pinjamannya kan kita Pak. Oke. Gitu. Jadi kita ambil di situ aja, Pak ya. Artinya gini Pak Amin, saya potong dulu ya. Kalau seandainya rumahnya sewa masih bisa dipinjemin kan ya? Bisa sih, Pak, dengan ada kebijaksanaan sih dari kita. Mungkin kita akan mengangkat nilai pinjamannya, Pak. Kalau status itu sewa, Pak. Kan sudah ada PPKB, Pak, yang nilainya mungkin lebih besar dari pinjaman. Tapi seperti dari kantor pusat memang kayak seperti itu ya. Kita kan surveyor cuma menjalankan dan itu tadi, Pak, menyampaikan kepada nasabahnya. Jadi syarat-syaratnya tadi secara ringkas, KTP, fotokopi. Kalau misalnya dia bujangan bisa? Bisa, Pak. Apa? Fotokopinya sendiri sama orang tua? Jadi dia menyertakan fotokopi pendamping, baik itu saudara atau ibu, Pak. Fotokopinya. Tapi dia juga harus bikin surat keterangan belum menikah dari kelurahan, Pak. Cuma ini sebatas kelurahan, Pak ya. Cuma sebatas kelurahan. Ya kalau kita tangkap sih ya, dibandingkan dengan mau izin ya dengan perbankan ya jauh ini lebih sederhana ya, lebih simpel. Alhamdulillah, Pak. Hanya sifatnya administratif. KTP jelas kita punya ya. Kartu keluarga sebagai warga negara yang baik kita juga punya. Artinya nggak capek. Iya.
Di kelurahan juga kayaknya nggak neko-neko kan ketika kita minta surat keterangan usaha tadi ya. Lebih mudah bukan ke perindustrian atau perdagangan ya. Bukan, Pak. Cuma Cukup di sebatas kelurahan itu aja Iya, bahwa lurah Pak. itu tahu bahwa yang bersangkutan memang punya usaha. Iya itu Pak. Oke, dan ada juga tadi jaminan PPKB sama STNK dengan catatan juga masih hidup ya, Iya. bukan sudah mati. Iya pajaknya Pak. Dan sekilas kita melihat usaha beliau cukup ramai ya. Ini kebetulan dekat dengan Koramil Kapuas. Kita datang tadi di sini, nanti di slide bisa kelihatan beberapa prajurit tadi makan, dan juga ada orang-orang masyarakat di sini makan. Artinya kalau kita lihat secara sekilas usaha Bu Tri Wahyuni cukup menjanjikan ya. Tapi kita nggak bisa menyimpulkan itu sebelum kita ngobrol langsung dengan Bu Tri Wahyuni. Kita berpanggilan mula di siang hari ini. Izin kami dari KPPN Palangkaraya, saya Muhtar Salim, didampingi oleh Pak Haji Wibowo, didampingi oleh Mas Dani, dan kita juga hari ini didampingi oleh Pak Amin dari Pegadaian. Sebenarnya tugas kita hari ini hanya melakukan survei keekonomian, tapi saya ingin nambah muatannya bahwa kita ingin bertanya dari hati ke hati, biar siapa tahu nanti ketika Ibu menyampaikan ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, akan kita perbaikin. Ada sesuatu yang perlu kita sempurnakan, akan kita sempurnakan. Dan perlu Ibu ketahui juga, UMI ini salah satu alat dari pemerintah dalam rangka untuk membantu mengurangi dampak adanya COVID-19 yang sekarang melanda. Dan kita mulai sekarang wawancaranya Bu ini ya, bukan wawancara, kita berpanggilan aja. Ini Pian hari ini berdagang nasi pecel, sudah lawas lah Pian berdagangnya lah. Kalau di sini 1 tahun jalan Pak. Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Sebelumnya usaha Ibu apa? Di pasar aja Pak, di pasar. dalam bloknya pasar. Oke. Kalau dilihat dari data ya, Ibu ini mulai mendapat pinjaman UMI dari Pegadaian mulai tanggal 13 April 2021, betul Bu ya? Iya. Artinya kurang lebih 2 bulan dari sekarang. Nah, yang dapat UMI tadi dari mana? Dari Pegadaian. Dari Pegadaian ya. Ya. Ketika ngajukan utang ini ya, ini namanya utang ini Bu ya, usaha ultra mikro ya, ultra mikro yang memang diluncurkan oleh pemerintah kita dalam rangka untuk membantu para pengusaha kecil dan menengah, membantu permodalannya. Nah, pas ketika pian maju akan ini ngalih banyak atau sadang aja mah syarat-syarat tadi. Tadi kita Sedang aja Pak. Alhamdulillah. berapa hari Ibu itu proses mengumpulkan data-data tadi mulai dari KTP, kartu keluarga, Kalau KTP keluarga sebentar aja Pak. Saya 3 surat hari. keterangan lurah ini berapa hari Bu? Sudah terang lurah 1 hari. 1 hari selesai ya. Termasuk kalau rekening kan tidak bayar tiap bulan ya rekening kerja. Iya. Ibu punya rumah sendiri apa rumah Punya sewa? rumah sendiri. Rumah sendiri lebih aman. Kata beliau Pak Amin tadi dari Pegadaian, kalau rumah sendiri ya lebih nyaman lah ya. Nah, ini kita minta dari kejujuran Ibu, kita nggak rekayasa. Dengan adanya bantuan UMI ini, ya bantuan pinjaman Bu yang harus kita kembalikan memang. Gimana usaha Ibu apa nambah-nambah ini ya? Alhamdulillah Pak, lancar nambah. Sebelum dapat ini, Biasa aja karena saya baru buka juga. Ibu baru buka ya. Jadi sangat membutuhkan modal Ibu ya. Bunganya rendah apa tinggi Bu? Rendah Pak, dari yang lain-lainnya rendah. Jadi tepat ya bahwa ternyata Pegadaian ya salah satu mitra yang memang pas digandeng oleh UMI dalam rangka untuk menyalurkan karena tidak menjerat seperti lintah darat ya kan Bu ya? Iya. Oke Bu, berarti dengan tambah rame berarti penghasilan Ibu bertambah dong ya? Alhamdulillah. Ya. Adalah saran Pian terkait dengan bantuan-bantuan seperti ini, misalnya perlu ditambah lagi atau 10 juta itu udah cukup dengan usaha Ibu. Kalau nambah-nambah juga biasa berisiko Bu, kalau tidak sesuai dengan keperluan Ibu. Ya, alhamdulillah dijalani dulu Pak, nanti kalau Jalani dulu ya. Jalani dulu. Artinya Ibu mendapat berkah dari UMI ini Bu ya. Siap. Ya. Kami dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Palangkaraya. Jadi maksud tujuan kami di sini pertama silaturahmi dulu kepada para debitur atau yang pinjam di Pegadaian. Nah, tujuan kami hanya sekedar menggali sedikit terkait dengan manfaat dari duit yang dipinjam tadi. Nah, itu tujuan kita datang ke sini. Ya, termasuk juga kalau ada masukan-masukan dari Pak Abdullah terkait dengan pinjaman yang dilakukan di Pegadaian. Perlu kami sampaikan juga bahwa yang dipinjam Pak Abdullah di Pegadaian itu adalah skema pinjaman namanya UMI, Ultra Mikro. Nah, ini yang diluncurkan oleh pemerintah pusat dalam rangka untuk membantu mengatasi dampak ekonomi karena COVID-19. Artinya apa? Di mana letak bantuannya? Karena skema pinjaman ini dari sisi bunga, ya, imbal jasa yang kita bayar relatif rendah. Harapannya ada ketika siapapun yang minjam ini bisa kembali untuk berusaha untuk menyelamatkan keluarganya. Nah, nanti kami di sini ada sedikit survei yang mohon bantuan dari Pak Abdullah. Kalau boleh tanya Pak Abdullah, selain usaha ini apa aja? Selain usaha es batu ini? Ada Pak, barak, biji barak. Ada barak sewaan ya? Iya. Ada berapa buah sewaan? Ada sekitar 10-an ya. Udah terisi semua? Enggak, ada 2 yang nggak isi. Yang nggak isi 2, yang terisi 8. Itu sebulannya berapa? Itu rata-rata kalau satu buah rumah itu 400 sampai, cuma di situ kan potong listrik bayar. Jadi bersih sekitar 300-an lah ya mungkin ya. Sekitar 200-an lah yang bersihnya, cuma balik Bersihnya 200, nanti kalau dihitung 8 ya sekitar 2 juta ditambah es batu ya. Menurut Pak Abdullah punya manfaat nggak? Kemarin berapa pinjam jumlahnya itu? 5 juta. 5 juta ya. Dari mana pinjamnya? Yang kemarin terakhir di Pegadaian. Oh, di Pegadaian. Oke. Nah, kali kah semalam mau silakan tuh nyaman aja kah? Yang mana jongol Iyalah. Syaratnya apa, ingat lah Pak Abdullah lah. Data keluarga, izin usaha, di situ KTP, KTP, rekening rekening listrik. listrik ya ini. Ini rumah seorangan lah. Ini peninggalan apa? Jadi warisan lah ya. Dengan adanya tambahan moda tadi, walaupun nilainya relatif ada banyak, ada dampaknya lah terkait dengan usaha Pak Abdullah ini. Buat tambah kah atau apa? Tambah apa ya? Semalam keperluannya apa duit 5 juta itu? Itu memasang listrik Pak pusing masang listrik. Sambil membaiki ada kulkas yang Ada kulkas ya. Ini karena kalau orang nelayan itu namanya ini alat pancing ya, atau peralatan untuk mencari nafkah. Termasuk Pak Abdullah, salah satu usaha beliau adalah menjual es batu. Nah, pabrik utamanya yakni kulkas ini. Ya, kalau kulkasnya mati berarti usahanya jadi mati. Cuman bersyukur Pak Abdullah punya barak, atau kalau dalam bahasa Banjar itu bidakan. ya. Ada 10 petak yang sudah terisi 8.